Hai sahabat pejuang rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henki Adema. Kali ini kembali akan membahas seputar dunia cryptocurrency. Dan untuk video kali ini, aku akan mencoba untuk membuatkan analisa teknikal untuk token M atau e-miner. Dan nanti di akhir video juga aku akan bahas mengenai update untuk Bitcoin dan juga Bitcoin dominan. Buat teman-teman yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai selesai supaya teman-teman tidak salah memahami apa yang aku jelaskan. Oke, buat teman-teman semua, sebelum kita mulai videonya, di sini sedikit informasi. Jika teman-teman ingin join di grup Telegram kita, teman-teman boleh cek di deskripsi video. Tentunya grup tersebut gratis untuk teman-teman sahabat pejuang rupiah. Baik, kita awali terlebih dahulu seperti biasa teman-teman, kita akan coba cek kira-kira market crypto hari ini seperti apa. Jika kita perhatikan di CoinMarketCap, hari ini di tanggal 30 Desember, kita tersisa 2 hari lagi menjelang awal tahun 2022. Di sini terlihat market crypto secara global kembali mengalami penurunan sekitar 3,03%. Jika kita cek lebih lanjut, di sini Bitcoin di 24 jam terakhir mengalami koreksi kembali sekitar 3,41% dan juga diikuti oleh altcoin yang lainnya teman-teman. Ethereum turun sekitar 5%, Binance Coin turun 5%, dan Solana juga turun sekitar hampir 5% teman-teman. Cardano 7%, Ripple 5%, Luna 5%, Polkadot juga 6%, dan Avalanche turun sekitar 7%. Tidak ketinggalan Dogecoin turun 4%, hampir 5%, Shiba Inu juga turun sekitar 5,8%, plus Polygon Automatic turun sekitar 3,7%. Rata-rata merah teman-teman ya. Jika teman-teman bertanya kenapa market ini rata-rata mengalami koreksi, tentu teman-teman kita sudah di penghujung tahun 2021. Tentu saja ini juga berdampak kepada market crypto ya, karena banyak dari trader ya, baik itu trader kecil atau trader besar, sebagian orang itu mengambil aset mereka yang ada di crypto. Untuk apa? Ya untuk digunakan sebagai, ya mungkin ada yang menggunakan untuk dana liburan atau yang lain-lain teman-teman. Jadi wajar saja market ini koreksi atau market ini lagi posisinya turun ya. Jadi aku sarankan buat teman-teman nikmati saja libur tahun ini, kita di penghujung tahun nikmati, dan juga ya jangan terlalu dipantau marketnya teman-teman, nanti pusing ya. Nah, selanjutnya kita akan coba cek teman-teman kira-kira M ini berada di peringkat berapakah di CoinMarketCap. Oke, jika kita perhatikan, e-miner ini berada di peringkat 1063 CoinMarketCap, teman-teman. Untuk total supply di sini sebanyak 2,1 miliar dan yang sudah beredar sejauh ini sebanyak 1,4 miliar atau sekitar 69% dari total supply yang ada untuk e-miner ini, teman-teman ya. Nah, kita akan langsung cek saja teman-teman bagaimanakah technical analysis untuk e-miner di Indodax. Di sini aku sengaja gunakan time frame yang lebih besar langsung, yaitu time frame 1 hari untuk melihat pergerakan e-miner. Karena jika kita cek teman-teman untuk time frame kecil yaitu 15 menit, ini sangat kacau sekali chartnya teman-teman ya. Di sini hanya garis-garis kecil yang kita bisa lihat. Jadi ya aku gunakan time frame besar saja untuk melihat pergerakan yang lebih nyaman di e-miner ini ya. Nah, oke, kita akan mulai analisanya teman-teman untuk e-miner. Nah, untuk di Indodax sendiri, M ini di tahun ini teman-teman sempat menyentuh harga tertingginya di kisaran kurang lebih sekitar Rp300 ya. Jadi Rp300 ini merupakan harga tertinggi yang dicapai oleh M di Indodax. Dan setelah itu M mengalami koreksi. Jika kita ukur koreksi hingga saat ini sudah sekitar 88 hingga 89% teman-teman dari harga tertingginya. Nah, tentunya ini kabar yang kurang nyaman teman-teman ya. Kenapa? Mungkin ada teman-teman yang nyangkut di atas ya. Mungkin ada yang beli di kisaran Rp160, terus juga ada yang beli di kisaran Rp100, bahkan mungkin ada yang lebih tinggi ya. Jadi bagaimana kelanjutannya kita coba analisa teman-teman. Apakah M ini bisa kembali melanjutkan kenaikannya nanti atau bagaimana, kita coba cek lagi. Di sini sebelumnya aku coba buatkan terlebih dahulu untuk melihat di manakah posisi support saat ini untuk M ya. Di sini aku coba tambahkan teman-teman. Terakhir koreksi M itu berada di kisaran harga sekitar Rp31.
untuk harga bawah teman-teman ya, yang terjadi pada tanggal 22 Juni setelah mendapatkan penguatan, dan kita setelah itu mendapatkan rebound kembali yang terjadi pada tanggal 7 Agustus hingga kisaran harga Rp124 ya. Jadi untuk tarikan Fibonacci-nya teman-teman boleh praktekkan, ambil saja dari harga terakhir koreksi dan penguatan terakhirnya teman-teman ya. Dan jika kita perhatikan saat ini M berada di area support terakhirnya teman-teman di kisaran harga Rp31 yang saat ini menahan pergerakan koreksi M minor ya. Kita sempat menyentuh area tersebut, bahkan kita malah lewat teman-teman, sempat menyentuh harga Rp30 ya. Ini terjadi pada tanggal kurang lebih sekitar 17 Desember. Kita breakdown tapi untuk close candle-nya masih berada di atas support ya. Pertanyaannya, apakah support ini bisa menahan atau benar-benar bisa menahan koreksi dari M? Kita belum bisa memastikan teman-teman. Akan tetapi jika kita perhatikan saat ini, kita masih tertahan ya. Kita masih tertahan di sana. Dan bukan tidak mungkin kita bisa saja melihat M ini koreksi lebih dalam ya, atau melewati dari support Fibonacci 100-nya di kisaran harga Rp31. Itu bisa terjadi teman-teman. Atau kita bisa saja kembali melihat M ini koreksi dulu ke support Rp31 dan selanjutnya kita bisa melihat penguatan ya. Jadi di sini mungkin nanti terbentuk yang namanya double bottom kembali teman-teman ya. Nah, kita akan coba cek. Aku coba tambahkan kembali teman-teman untuk garis resisten ya, resisten yang terbentuk di M ini. Aku coba tarik saja menggunakan garis ya. Di sini kita coba cek terlebih dahulu untuk M-nya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman, dan aku coba tambahkan lagi satu garis horizontal untuk area support ya di kisaran Rp31 kurang lebih. Jika kita perhatikan teman-teman, tentunya di sini untuk area support dan juga resisten tersentuh sama-sama dua kali ya. Nah, di sini untuk resistennya dua kali tersentuh, untuk support juga bisa dikatakan tersentuh dua kali ya. Nah, jika kita perhatikan dari pola yang terbentuk ini teman-teman, ini merupakan pola descending triangle ya. Jika teman-teman yang belum tahu, ini ada contoh pola descending triangle teman-teman ya. Ini contoh pola descending triangle dan ini juga contoh pola descending triangle. Jadi untuk memastikan M ini membuat pola descending triangle, tentunya kita wajib sekali melihat sekali lagi ya, atau masih bisa berpotensi untuk melihat M ini melanjutkan penguatan lagi ke area resisten pola descending triangle-nya teman-teman. Dan nanti jika kita kembali tertahan, tentu M ini bisa koreksi kembali ke area support ya di kisaran Rp31. Jadi jika ini terbentuk, tentunya untuk pola descending triangle sudah pasti clear teman-teman ya. Jadi benar-benar terbentuk pola descending triangle-nya. Nah, untuk saat ini kita sudah sedikit terkonfirmasi karena kita melihat adanya dua support ya, dua tahanan dan juga dua resisten yang menahan penguatan dari M minor. Nah, jika kita lihat dari besarnya pola descending triangle ini, tentunya kita bisa saja mendapatkan konfirmasi untuk selanjutnya apakah M ini breakout dari resisten atau breakdown dari support itu paling lama teman-teman di bulan Juni akhir ya. Dari sini aku tambahkan di Juni akhir kita untuk terakhir pola descending triangle-nya ya. Akan tetapi teman-teman bukan tidak mungkin kita bisa melihat untuk konfirmasinya ini lebih cepat teman-teman ya. Bisa saja nanti di bulan Februari 2022 atau di bulan Maret 2022 kita sudah mendapatkan konfirmasi apakah kita breakout ya dari resisten atau bahkan kita breakdown dari resisten saat ini atau dari support saat ini teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman wajib sekali dipantau untuk support di Fibonacci Rp31 ini. Kenapa? Jika kita breakdown teman-teman, tentunya area selanjutnya itu bisa dikatakan lumayan dalam teman-teman ya. Jika kita tambahkan Fibonacci retracement untuk melihat di manakah support berikutnya, kita tambahkan saja Fibonacci 1.2 ya, yang terdekat di bawah dari support Fibonacci 100-nya. Nah, jika kita tambahkan, tentu target support berikutnya untuk M ini ada di area support Fibonacci 1.2 di kisaran harga Rp6. Ini untuk target jangka panjang teman-teman ya, karena kita berbicara time frame 1 hari ya. Beda lagi halnya dengan time frame 4 jam misalkan ya, atau 1 jam, itu berbeda supportnya teman-teman.
Nah, kalau untuk jangka yang lebih lama, supportnya ada di harga Rp6. Jika berbicara untuk target terdekat, jika kita berbicara jangka pendek, kita bisa tarik Fibonacci retracement dari koreksian yang terakhir terjadi pada tanggal 17 Desember, teman-teman, hingga penguatan terakhirnya ya, yang terjadi pada tanggal 18 Desember. Jika kita tambahkan Fibo, tentu kita bisa melihat beberapa area support selanjutnya itu ada di area harga sekitar Rp26 dan juga di kisaran harga Rp20, teman-teman. Jadi ini target support berikutnya jika M ini melanjutkan koreksi atau breakdown dari support Fibonacci 100-nya di kisaran harga sekitar Rp31 ya. Jadi buat teman-teman semua wajib sekali dipantau untuk pergerakan M ini, teman-teman. Terlebih lagi di support saat ini yang menahan pergerakan M. Kenapa? Jika support tersebut dijebol atau breakdown dari support, bukan tidak mungkin kita bisa saja melihat M ini koreksi kurang lebih sekitar 26% ya, bahkan hampir 27%, atau bisa saja lebih dalam kurang lebih sekitar 44%, teman-teman. Jika kita turun sampai Rp6, tentu jika kita ukur dari harga saat ini, kita masih berpotensi untuk melihat M kembali koreksi sekitar 83%. Apakah hal tersebut bisa dicapai? Tentunya itu tidak kita inginkan, teman-teman ya. Jadi harapannya itu walaupun nanti kita breakdown dari support Fibonacci 100-nya di kisaran harga Rp31, tentunya kita berharapnya itu kita bisa bertahan di area support terdekat kembali di kisaran harga Rp26 jika kita menggunakan chart yang lebih kecil atau time frame yang lebih kecil. Dan nantinya kita bisa melanjutkan penguatan kembali, teman-teman ya. Jadi itu yang wajib teman-teman perhatikan. Jika kita berbicara untuk potensi koreksi untuk M-Miner ya, jika kita breakdown dari support Fibonacci 100 di kisaran harga Rp31. Selanjutnya kita akan lihat teman-teman, kira-kira jika memang harga Rp31 ini menjadi bottom koreksi dari M-Miner, kira-kira sejauh manakah potensi penguatan untuk M, kita akan coba lihat teman-teman. Kita tarik lagi Fibonacci retracement dari terakhir harga tertinggi terakhir ya di kisaran harga Rp125 hingga harga koreksi terakhir yang terjadi di kisaran harga Rp31 hingga Rp30 ya. Nah, jika kita perhatikan untuk M ini jika ingin melanjutkan penguatan kembali wajib untuk bisa breakout terlebih dahulu dari Fibo 0.2 di kisaran harga Rp53, teman-teman. Ya, jika kita berhasil breakout dari resisten tersebut, bukan tidak mungkin kita bisa saja melihat M ini minimal kembali ke area resisten dari pola descending triangle-nya ya. Jika kita lihat di sini ada dua target, ada di kisaran harga Rp67 dan juga di kisaran harga Rp77. Itu untuk target M jika bisa bertahan di area support saat ini. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah ambil posisi di kisaran harga Rp30-an, tentu teman-teman boleh pasang untuk target profit ya minimal kita bisa saja melihat kembali ke Fibonacci 0.2-nya di area resisten pertama ya. Untuk capaian pertama di kisaran harga Rp53 atau teman-teman bisa pasang take profit di kisaran harga Rp67 dan di harga Rp77, teman-teman. Ya semoga saja kita bisa mencapai target tertinggi kita ya di Fibo 0.5 di kisaran harga Rp77. Terlebih lagi, harapan kita semoga kedepannya M ini bisa breakout dari pola descending triangle-nya, teman-teman. Oke? Aku rasa untuk pembahasan M ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan kembali jika kita mendapatkan konfirmasi lanjutan dari E-Miner. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan coba lihat pergerakan untuk Bitcoin dan juga Bitcoin dominan hari ini di tanggal 30 Desember di Binance ya. Nah, jika kita perhatikan di sini Bitcoin sebelumnya membentuk beberapa pola. Yang pertama, pola yang lebih besar yaitu pola ascending broadening range pattern yang sudah kita bicarakan di beberapa video sebelumnya. Dan yang kedua, kita membentuk pola yang namanya descending triangle yang garis hitam 2 ini, teman-teman. Dan yang ketiga, kita sempat membentuk pola yang namanya ascending triangle ya, yang garis merah ini. Oke, teman-teman, selanjutnya kita coba untuk bahas satu persatu. Untuk pola yang besarnya, ascending broadening wedge pattern ini sudah di breakdown pada tanggal 4 Desember, teman-temannya. Di sini juga aku sudah analisa sebelumnya. Dan untuk yang kedua, dari pola descending triangle yang terbentuk ya, kita sudah breakout, teman-teman.
yang terjadi pada tanggal 23 Desember. Di sini ya. Kita sudah breakout dan kita mendapatkan penguatan hingga kurang lebih $52.000 dan saat ini kita mengalami koreksi, teman-teman. Kurang lebih kalau kita ukur koreksinya ini sudah sekitar 11% hingga 12% ya. Saat ini memang kita sebelumnya juga sempat membentuk satu pola, yaitu ascending triangle di sini untuk resisten pertama dan ini resisten kedua dan yang ketiga, teman-teman. Untuk support di sini support pertama, ini yang kedua. Dan jika kita perhatikan, kita sudah breakdown dari pola ascending triangle-nya ya. Kita sudah breakdown tepatnya semalam di jam 11 malam ya. Kita sudah breakdown dan saat ini kita bermain di bawah pola tersebut. Akan tetapi jika kita lihat dari pola sebelumnya ya, pola descending triangle-nya, setelah kita mengalami breakout, teman-teman, kita saat ini koreksi dan masih tertahan di area resisten yang sudah kita jebol. Bukan tidak mungkin ini kita hanya melihat Bitcoin koreksi untuk retest ya. Retest area resisten yang sudah dijebol. Jika kita kuat bertahan, tentunya bukan tidak mungkin kita bisa melihat Bitcoin melanjutkan penguatannya kembali. Jadi saat ini jika kita lihat lebih jauh, di sini kita masih tertahan, teman-teman. Di area resisten yang sudah dijebol, itu menjadi support saat ini. Akan tetapi, yang wajib diperhatikan yaitu jika nantinya kita kembali koreksi lebih dalam dan kita kembali ke dalam pola descending triangle-nya. Nah, ini yang wajib diantisipasi. Karena apa? Bukan tidak mungkin kita bisa saja melihat Bitcoin melanjutkan koreksi yang lebih dalam, teman-teman. Itu untuk pergerakan Bitcoin-nya ya. Nah, jika kita perhatikan Bitcoin dominan, di sini di 2 hari terakhir kita mendapatkan penguatan kembali setelah menyentuh area support-nya ya. Jadi sebelumnya untuk Bitcoin dominan ini juga mengalami koreksi. Di sini support pertama, ini support kedua, teman-teman, dan kita tersentuh kembali. Dan saat ini kita masih mendapatkan penguatan di 2 hari terakhir. Ya, di sini candle terakhir kedua ini ada hijau ya, teman-teman. Ini mendapatkan penghijauan. Dan kita lihat Bitcoin semalam malah koreksi. Nah, kenapa altcoin pada koreksi lebih dalam? Karena Bitcoin dominannya naik, untuk Bitcoin-nya sendiri turun, teman-teman. Jadi cycle-nya itu sudah masuk ke Bitcoin dominan gitu ya. Jadi yang mendominasi itu adalah Bitcoin. Makanya ya wajar saja untuk altcoin ini koreksi lebih dalam daripada sebelumnya. Buat teman-teman yang belum tahu cycle Bitcoin, teman-teman boleh cek di video-video mengenai Bitcoin sebelumnya ya. Aku sudah bahas di sana. Karena jika aku bahas di sini nantinya untuk videonya terlalu lama ya. Oke. Aku rasa teman-teman untuk pembahasan untuk e-miner, Bitcoin dan juga Bitcoin dominan aku rasa cukup untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi di next video untuk pembahasan baik koin dan juga token yang lainnya. Buat teman-teman, sekali lagi stay safe, nikmati saja liburannya. Jangan terlalu dipantau marketnya karena teman-teman nanti bisa pusing dan juga bisa stres jika terlalu melihat chartnya ya. Nikmati saja liburannya, teman-teman. Aku rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Salam sehat buat teman-teman semua. Stay safe. Salam cuan.